Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam kesempatan kali ini materinya yaitu pembelajaran paradigma baru seri Dispos atau disiplin positif. Nah, baik, kita lihat ya dari mulai apa sih disiplin positif itu, kemudian manfaatnya gimana. Mari kita lihat di slide berikutnya ya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang dorongannya itu dari dalam diri anak atau motivasinya itu intrinsik gitu, bahwa anak itu sadar gitu bahwa dia melakukan itu dengan kesadaran dirinya, tanpa bentakan, tanpa hukuman, tanpa adanya iming-iming hadiah misalnya. Jadi intinya disiplin positif itu bagaimana menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak gitu. Jadi dari internal anak, dari intrinsiknya, bukan dari faktor luar, bukan misalnya karena dihukum atau karena diiming-imingi hadiah. Nah, disiplin positif itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ya, di slide berikutnya ada apa sih manfaatnya. Jadi manfaat disiplin positif itu untuk apa? Nah, yang pertama tentunya bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Jadi dengan disiplin positif kita mendisiplinkan murid kita mendisiplinkan anak kita misalnya. Dengan dispos ini anak akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi misalkan. Kemudian juga dapat mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya. Karena timbul dari dalam dirinya ya, pastinya anak lebih mandiri, kemudian dia punya rasa tanggung jawab yang besar ya atas dirinya. Kemudian juga dapat mendukung lingkungan yang lebih baik, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, baik, selanjutnya ini ya adalah salah satu quotes bahwa kita mengajarkan disiplin untuk kebaikan dia gitu. Jadi bukan supaya anak-anak itu jadi loyo, jadi pasif, menurut gitu ya. Tapi menurutnya itu kalau ada kita ya kan, ada guru, ada orang tuanya misalkan, dia sholat itu karena takut gitu sama orang tua, bukan bahwa dia menyadari bahwa dia harus melakukan itu gitu karena ada motivasi dari dalam dirinya gitu, karena dia mau berterima kasih sama Allah misalkan. Nah, jadi kita mengajarkan disiplin untuk kebaikan dia, bukan agar anak-anak itu jadi pasif, jadi penurut misalnya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang perlu diketahui sebelum menerapkan disiplin positif? Nah, tentunya yang pertama adalah kenali kekhasan anak gitu. Nah, jadi bahwa anak itu lahirnya memiliki sifat masing-masing yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang dia mudah ya berkenalan dengan orang lain, kemudian ada anak yang wataknya koleris, misalnya dia itu suka ngatur, orangnya itu tegas misalkan. Ada anak yang flegmatis misalnya kayak Abu Bakar misalkan, dia itu orangnya selalu damai misalkan ya, nggak pernah marah misalkan, tetapi selalu menahan dirinya misalkan. Ada anak yang seperti itu kekhasannya itu. Ada anak juga yang melankolis ya, seperti Utsman bin Affan misalkan, orangnya rapi, kemudian beliau itu orangnya teratur gitu ya. Kemudian ada juga yang sanguinis, kalau diibaratkan seperti Ali bin Abi Thalib, orangnya yang gembira gitu, senang kumpul sama temen. Nah, jadi ada kekhasan anak, sifatnya ada karakternya ya. Tadi ada yang wataknya, ada yang introvert gitu ya, ada yang extrovert, ada yang ambivert gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pahami kebutuhan anak. Nah, jadi pastinya ya setiap anak itu punya kebutuhan dasar, makan, minum, tidur, main gitu. Semua ini perlu dipenuhi gitu. Misalnya kita ngajak komunikasi anak yang dia itu lagi lelah, udah ngantuk, udah lapar. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi ya kebutuhannya, seperti
dia kelelahan, dalam kondisi mengantuk, lapar. Nah, ini cenderung sulit untuk mengikuti aturan atau untuk mematuhi kesepakatan. Misalnya, sudah dulu ya nak belajarnya, kamu kayaknya udah ngantuk. Nah, itu jadi penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ya ada quotes juga bahwa anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya bisa menjalani rutinitas keseharian dengan baik. Jadi pastikan bahwa murid kita atau anak kita kebutuhan dasarnya udah terpenuhi supaya dapat menjalankan rutinitas kesehariannya dengan baik. Nah, baik, selanjutnya di sini ada apa sih tantangannya atau hambatannya ketika orang tua atau guru dalam menerapkan kedisiplinan yang namanya dispos ini atau disiplin positif ini. Nah, ini tentunya ada pengalaman masa lalu ya, baik orang tua atau guru itu sendiri. Misalkan bahwa pengalaman ini sangat mempengaruhi cara seseorang menerapkan disiplin pada anak. Misalkan banyak pengalaman yang diterapkan ya, misalkan pengalaman dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya atau dari gurunya, pengalaman dia misalkan dengan cara yang dengan cara menghukum misalnya. Nah jadi pengalaman itu ada yang nggak perlu diulang untuk murid atau anak-anak kita. Nah, kemudian emosi juga nih. Ini juga salah satu hambatan atau tantangannya, bahwa emosi orang tua atau emosi guru ya saat menerapkan disiplin, ada berbagai emosi yang dirasakan oleh orang tua ataupun guru gitu ya. Sesuatu itu wajar gitu. Tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus mampu mengendalikan emosi kita dengan baik. Nah, baik. Selanjutnya bahwa di sini bisa disimpulkan bahwa disiplin diri anak itu dimulai dari adanya hubungan yang kuat dan rasa percaya yang dalam. Jadi disiplin diri anak itu dimulai ketika ada hubungan yang kuat ya, kemudian ada rasa percaya yang dalam diri anak. Nah, itu insya Allah disiplin dirinya akan mulai tumbuh. Kemudian apa saja sih yang perlu dipahami nih ketika kita sebagai guru, kita sebagai orang tua dalam menerapkan disiplin positif. Nah, baik, kita akan pahami bersama. Yang pertama adalah ada 3 hal penting nih yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah tentunya menunjukkan sikap tegas, juga konsisten, sekaligus menunjukkan kasih sayang. Jadi kita sebagai orang tua atau guru tegas, juga konsisten, tetapi memperlihatkan kasih sayang. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan gitu. Jadi diberikan kesempatan, jadi jangan langsung dijudge. Ya memang kok kamu itu memang pemalas misalnya, nggak boleh gitu. Kamu itu memang bodoh misalnya. Jadi jangan seperti itu, tapi berikan kesempatan dia tuh belajar dari kesalahan yang dia buat gitu. Kemudian melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Nah, tentunya komunikasi yang dibangunnya harus bagus ya. Bagaimana kita menghargai, menganggap anak gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya, pendapatnya kita dengarkan dengan baik. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga 3 hal yang harus dihindari ya dari penerapan disiplin positif ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap keras sama anak ya, sehingga anak merasa takut gitu ya, sehingga anak merasa rendah diri gitu ya, minder, atau menunjukkan terlalu lembut gitu ya, sehingga anaknya menjadi terlalu manja misalnya. Jadi memang di disiplin positif ini harus tadi ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah gitu. Jadi jangan terlalu keras sehingga anak itu merasa ketakutan, kemudian dia merasa minder, rendah diri gitu, atau juga lembut gitu ya, sehingga anak itu menjadi manja, dia semau gue misalkan melakukan apa sih yang mau dia lakukan. Kemudian juga harus menghindari memberikan hukuman. Ketika anak salah itu nggak boleh dikasih hukuman. Kemudian menciptakan hubungan yang tidak menyenangkan dalam keluarga, misalnya dimarahi misalnya, atau disindir-sindir misalkan. Nah, seperti itu. Ini 3 hal yang harus dihindari.
Nah, di sini ada sebuah quote ya dari Ibu Najila Shihab, putrinya Bapak Quraisy Shihab, merupakan itu ya di kampus Cikal. Beliau adalah tokoh pendidikan ya, bahwa menurut beliau anak tumbuh disiplin bukan karena kepatuhan atau ketakutan. Jadi tumbuhnya disiplin pada anak itu bukan karena patuh atau dia takut, tetapi memang karena ada kesadaran dalam dirinya, ada rasa peduli dalam dirinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengatasi anak ketika melakukan kesalahan nih. Tadi kan nggak boleh ada hukuman, kemudian nggak boleh dimarahi misalnya. Jadi bagaimana nih mengatasi anak ketika anak melakukan kesalahan? Nah, di sini yang pertama adalah menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan. Jadi misalnya jadi anak harus tahu konsekuensinya ya ketika dia berbuat salah. Misalnya dia udah ngerusakin mainan adiknya misalkan. Sini kak, misalkan boleh nggak kakak berusaha untuk perbaiki mainan adik gitu ya, tadi udah dirusak, bukan misalkan dikurung atau dicepret misalkan ya, kamu udah rusak mainan adik kamu, misalkan dikurung di gudang atau misalkan di sebuah ruangan atau dimarah-marahin, tetapi diberikan kesempatan dia karena dia salah memperbaiki kesalahan. Silahkan kakak untuk berusaha ya perbaiki mainan adik itu ya yang tadi udah dirusak. Nah, jadi seperti itu. Jadi konsekuensinya ketika dia berlaku salah, oh mesti seperti ini. Kemudian juga menerapkan disiplin yang masuk akal gitu ya, yang masuk akal. Misalnya jangan kesalahannya wah misalkan itunya ya konsekuensinya yang sesuatu yang jauh misalkan dari kesalahannya kecil. Misalnya misalkan adiknya ya dia menumpahkan air misalnya, silakan deh misalkan karena ada udah menumpahkan air, coba bersihkan. Jadi kita nyuruh membersihkan ya sesuai dengan kemampuan dia tentunya, walaupun nggak bersih, tetapi ini adalah menanamkan bahwa oh saya udah berlaku salah, ini udah tumpahin air, berarti konsekuensinya saya harus bersihin lagi sebagaimana sebelumnya gitu. Walaupun misalkan belum bisa ya nggak bersih amat, tetapi di sana ada proses di dalamnya. Kemudian tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun melukai perasaan anak. Jadi tidak sampai kalau anak salah itu sampai menjewer misalnya, nggak boleh. Atau memperlakukan dengan menceritakan kesalahan dia misalnya ketika di sekolah, misalkan anak kesiangan push up, nah itu nggak boleh misalkan. Atau kamu ini misalnya kerjanya kesiangan mulu misalkan misalkan, nah, diceritakan kesalahan itu nggak boleh. Kemudian nah ini jadi sesungguhnya bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri pada anak, bahwa tadi dikatakan disiplinnya itu harus muncul dari kesadaran dirinya, bahwa harus muncul dari rasa peduli dia, bukan dari faktor eksternal karena takut sama orang tua sehingga dia nurutnya itu hanya karena takut misalkan. Nah ini hindari memberikan iming-iming agar anak mau berperilaku baik. Jadi nggak boleh jadi guru yang ngasih sogokan ya, atau jadi orang tua yang ngasih iming-iming nih. Kalau kamu hafal surah Ar-Rahman misalkan, nanti ibu kasih ya uang nih 50.000 misalkan. Atau misalnya kalau kamu mandi nanti sama ibu dikasih permen. Nah, itu nggak boleh nih di disiplin positif. Tetapi kita jelaskan bahwa misalkan bu, kenapa sih kita harus mandi? Jadi adek, kamu itu harus mandi karena kalau kamu mandi badan kamu akan nyaman, kamu akan seger gitu ya. Jadi reasonnya itu, alasannya itu dikemukakan gitu. Jadi ketika kita berharap kamu misalnya jangan pacaran misalnya, nah itu kita harus menjelaskan gitu kenapa, misalnya kenapa nggak boleh pacaran. Nah, itu harus dipahamkan sepaham-pahamnya. Begini nih, kalau kamu pacaran nanti konsekuensinya begini, ya dijelaskan dengan panjang lebar sehingga anak itu memahami ketika dia nggak boleh atau dia harus melakukan A,
oh alasannya itu karena begini ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian juga mendampingi anak tidak hanya saat sukses tapi juga saat sulit ya. Nah jadi misalnya ketika anak kita merasa bahwa dia gagal, misalkan kayak gagal ikut lomba misalnya, jangan disalahin misalkan, atau dia aduh nilai matematika aku 60 atau 50 nih misalkan, disalah-salahin misalnya, tapi tetap beri semangat, tetap semangat ya nak, untuk nanti belajarnya lebih giat lagi, tetap semangat ya, walaupun kamu belum berhasil dalam lomba tahun ini, mudah-mudahan tahun depan kamu bisa berusaha lebih keras lagi. Nah itu dikasih semacam motivasi gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah intinya dalam disiplin positif, pujian yang tepat, nih, kalau memujinya tepat ya, menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman belajar juga. Nah itu, tapi harus tepat ya, harus tepat. Nah kemudian bagaimana cara berkomunikasi nih dalam disiplin positif itu, cara berkomunikasinya harus gimana? Nah di sini, nah hindari ya yang seperti menggurui, kayak menggurui misalnya anak misalnya, oh, aduh aku ketinggalan mah, ketinggalan itu tadi, ketinggalan buku PR misalnya. Jangan menggurui, misalnya kalau menggurui itu, makanya kamu itu jangan malas, lain kali tasnya diperiksa ya supaya nggak ada barang yang tertinggal. Nah itu nggak boleh dalam disiplin positif, komunikasi seperti ini nggak bagus ya. Atau misalnya kita mencecar, misalnya anak misalkan pulangnya kesorean, kenapa kamu baru pulang, kemana aja, main terus ya, sama siapa? Nah jadi jangan mencecar juga. Kemudian atau memerintah misalkan, nah ini hindari yang menggurui, mencecar dan memerintah. Misalnya kayak merintah misalnya, coba kerjakan PR-nya sekarang, coba beres-beres nih, mau ada lomba itu. Nah nggak boleh seperti itu, tapi anjurannya seperti ini. Jadi misalkan ketika anak tadi, bu aku tadi ketinggalan buku PR misalkan, nah kita ceritakan pengalaman kita, ibu juga dulu pernah ketinggalan bawa buku PR, terus dimarahi sama bu guru. Nah akhirnya ibu sering memeriksa tas sebelum berangkat, itu ibu periksa tasnya. Jadi semacam menceritakan pengalaman, bukan menggurui. Juga menyatakan situasi, misalnya kayak tadi yang pulangnya terlambat misalkan, ini kamu main mulu, nah jangan gitu, tapi wah teteh pulangnya terlambat ya, kelihatannya capek ya teh. Nah jadi ada disebutkan kata terlambatnya, nah tetapi tidak dengan mencecar misalnya, atau memberikan pilihan tadi, jangan kerjakan PR-nya sekarang, nggak gitu, tapi dek PR-nya mau dikerjakan sekarang atau nanti 30 menit lagi kamu main-main dulu. Nah jadi semacam ada memberikan pilihan. Jadi intinya disiplin positif itu fokus pada arahan gitu, jadi bukan pada koreksi. Jadi dispos itu fokus pada arahannya ya, arahan-arahan dari kita, bukan pada koreksi. Nah bagaimana cara memberikan pujian nih atau kritik yang baik dalam dispos itu ya, gimana emang cara memberikan pujian yang baiknya? Nah misalnya yang pertama, memahami kondisi anak. Jadi pahami oleh kita kondisi anak. Misalnya ya, kita jangan bicara gini, kamu mah misalnya gitu aja lelah, gitu aja capek. Tapi misalnya dengan memahami kondisi anak ya, misalkan ibu tahu kamu lelah, kamu seharian sekolah ya, kamu tadi udah main, ibu tahu kamu lelah, tapi PR-nya harus diselesaikan gitu. Jadi jangan menyebutkan gitu aja kamu kok lelah misalnya, gitu aja capek. Nah itu nggak boleh. Kemudian berikan kritik yang baik, misalnya jangan mengatakan kritik yang tidak konstruktif ya, yang pedas misalnya, memang kamu mah dasarnya pemalas, nah jangan gitu. Tapi teh mainan teteh berantakan nih, boleh nggak dirapihkan, yuk kita rapikan. Nah seperti itu. Kemudian berikan pujian yang tulus ya dan spontan pada perilaku baik, misalkan ketika dia bantu, misalnya bantu udah beberes misalkan, terima kasih ya teh udah bantu ibu
ngepel, terima kasih ya teh udah bantu ibu beres-beres rumah, terima kasih ya teh udah bantu ibu cuci piring kotor. Jangan bilang gini misalnya, tumben tumben teteh mau bantu ibu. Nah jangan seperti itu. Nah kemudian nah ini bagaimana nih di disiplin positif, ada bagaimana membuat kesepakatan bersama, baik kita di sekolah ya ada kesepakatan kelas, kalau di sekolah, kalau di keluarga ada kesepakatan keluarga. Nih contohnya nih, kalau di sini ya baik keluarga ataupun kelas, tentunya ada aturan ya, ada aturan batasan yang jelas, apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya. Tentunya ini untuk kepentingan bersama, baik di kelas maupun di rumah, misalkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, jadi kesepakatan bersama ini ya yang akan dipraktekkan itu mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik gitu, teratur, sehingga ini menjadi modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif. Jadi kesepakatan kelas atau kesepakatan keluarga itu adalah modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif. Nah ini misalnya contohnya, buat aturan dan kesepakatan bersama yang berlaku untuk seluruh anggota keluarga, berlaku untuk seluruh warga kelas ya kalau di kelas misalnya. Nah misalnya gimana nih contohnya nih, aturan itu dibuat singkat ya, yang mudah dipahami anak, mudah diingat oleh semua anggota keluarga misalnya. Jadi kesepakatan ini dimusyawarahkan oleh ayah ibu dan anak-anaknya misalkan. Misalnya kesepakatannya misalkan supaya ayah dan ibu nggak marah-marah gitu ya, supaya di rumah ini tertib, supaya di kelas ini tertib. Nah misalnya apa, misal kalau di rumah nih harus pamit dulu ketika keluar rumah, kemudian mendengarkan orang lain ketika orang lain bicara. Misalnya kalau kalau di sekolah misalnya harus tepat waktu jam 7.00 sudah berada di kelas misalkan. Nah itu kemudian aturannya harus tertulis ya, dilihat, ditempel di dinding, semua anggota keluarga bisa lihat, semua warga kelas bisa lihat. Kalau saya waktu di SMP, gurunya, saya sebagai guru menandatangani, dan murid-murid saya semuanya menandatangani di sana di bawah gitu. Ini kalau di rumah nih kesepakatan bersama ya, anak, orang tua itu menandatangani. Misalnya kayak tadi ya, coba untuk ketertiban di rumah kita ada aturan apa saja. Nah, oh, kalau keluar rumah pamit, kalau nonton TV 1 jam setelah PR selesai misalnya, setelah murojaah Qurannya selesai misalkan, boleh main HP kalau tugas PR-nya udah selesai, udah beres-beres rumah. Nah seperti itu misalkan. Nah setelah beberapa waktu ya, ceritanya udah nih, lihat oleh semuanya ya, apakah ada kesepakatan yang perlu diganti atau diperbaiki. Misalnya kayak oh ini udah nggak relevan, ini dilanggar terus misalkan, nggak mungkin misal untuk dikerjain, misalkan kayak udah uh, udah subuh tuh ada aturan misalkan ngaji dulu, kemudian beres-beres dulu, oh ternyata hanya cukup untuk ngaji saja misalkan, untuk beres-beresnya memang waktunya kurang gitu. Nah sehingga disepakati lagi, kayaknya misalkannya beres-beresnya nggak bisa nih dilakuin pada subuh karena jam 6 harus segera berangkat. Nah itu jadi diperbaiki misalkan waktunya. Kemudian laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan aturan yang tepat saat ada pelanggaran misalkan. Jadi harus konsisten ya, kesepakatan yang udah disepakati, baik kesepakatan di rumah atau kesepakatan di sekolah, itu harus dilaksanakan secara terus-menerus gitu. Dan ketika ada yang melanggar itu konsekuensinya diingatkan gitu. Ingat ya kak, misalkan kesepakatan kita itu kamu hanya boleh pergi main tapi hanya sampai jam 4 saja misalkan. Ingat ya misalkan kalian tugas itu nggak boleh telat, ibu hanya mentolerir misalkan telatnya itu 1 hari saja misalkan. Nah itu misalkan itu diingatkan kesepakatan dan konsekuensinya, jadi bukan hukuman tetapi memang konsekuensi udah dari awal kita sepakati. Misalkan gimana kalau melanggar misalkan di dalam kesepakatannya itu boleh main tetapi maksimal jam 4. Ketika lebih dari jam 4 nanti konsekuensinya gimana. Misalkan ketika kita tidak mematuhi kesepakatan kelas misalkan ya, terlambat datang, konsekuensinya apa. Jadi bukan hukuman tetapi memang konsekuensi nih,
menurut kamu karena kamu sudah terlambat, konsekuensinya apa ya? Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Oh iya Bu, waktu kesepakatan kita kalau ada yang terlambat, saya harus melakukan, harus menulis misalkan surah-surah pendek misalkan. Nah, itu atas kesadaran dirinya gitu, bahwa oh konsekuensinya begini nih, saya harus melakukan konsekuensi ini misalkan. Nah itu ya, tentang disiplin positif. Mudah-mudahan di pembelajaran paradigma baru ini, bahwa mendisiplinkan tanpa hukuman, tanpa paksaan, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Ini juga akan menjadi apa ya, semacam motivasi untuk kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, juga untuk anak, bahwa mendisiplinkan itu tanpa harus teriak-teriak gitu ya, harus marah-marah ngasih hukuman A B C D gitu ya. Tapi bismillah, bahwa ketika anak kita sholat nih, oh bahwa saya itu sholat bukan karena saya takut sama ibu, takut sama ayah, tetapi saya sholat itu karena memang dari dalam diri saya ingin bersyukur sama Allah, dan kita ingatkannya saya bersyukur sama Allah atas berbagai nikmatnya. Saya berterima kasih dengan sholat yang saya lakukan misalkan. Oh bahwa saya tuh beres-beres di rumah itu bukan karena takut ibu marah-marah, tetapi ini udah tanggung jawab saya gitu. Saya ingin nyaman gitu di rumah, saya ingin nyaman di sekolah gitu, sehingga saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.